Anis Wasyati, bisa dipanggil Anis. Aku dari Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro Semarang. Aku bakalan jelasin yang namanya Internet of Things atau kita kenal dengan IoT dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Jadi ikutin terus videonya. Lalu, apa sih yang dimaksud dengan Internet of Things itu sendiri? Internet of Things atau kita kenal dengan IoT merupakan suatu konsep di mana suatu objek tertentu punya kemampuan untuk mentransfer data melalui sebuah jaringan tanpa memerlukan adanya interaksi antara manusia ke manusia ataupun manusia kepada perangkat. IoT sudah berkembang pesat mulai dari konvergensi teknologi nirkabel, Microelectromechanical System atau MEMS, dan Internet. IoT mencakup teknologi semacam nirkabel maupun kode QR. Sejauh ini, IoT paling erat hubungannya dengan komunikasi mesin to mesin atau lebih dikenal dengan M2M di bidang manufaktur dan listrik, perminyakan dan gas. Produk yang dibangun dengan M2M disebut smart system. Contohnya, smart kabel, smart meter, dan smart grid sensor. Menurut Aston, pada tahun 2009 IoT memiliki potensi untuk mengubah dunia karena segala informasi yang terdiri dari 50 petabyte tersedia di internet dan pertama kali digagas oleh manusia, mulai dari menekan tombol rekam, mengambil gambar digital, serta memakai kode bar. Cara kerja dari Internet of Things yaitu internet menjadi penghubung antara kedua interaksi mesin dan manusia, bertugas mengatur dan mengawasi mesin-mesin yang bekerja secara langsung. IoT sangat bermanfaat dalam kehidupan kita sehari-hari. Maka dari itu, kita dapat menemui beberapa contoh dalam kehidupan sehari-hari kita. Contohnya, memonitor aktivitas sehari-hari melalui telepon genggam. Produknya berupa Samsung Health yang kita bisa temuin di aplikasi Samsung. Kita bisa berolahraga, kemudian dapat diketahui berapa langkah dan waktu yang dilaksanakan. Kita juga dapat mengatur pola makan kita dan diketahui berapa kalori yang kita konsumsi. Jam tidur juga dapat terekam, mulai dari tidur hingga bangun kembali. Masih banyak manfaat lain yang terekam melalui Samsung Health. Kemudian, untuk memonitor dan manajemen kesehatan, produknya seperti Halodoc. Kita bisa berkonsultasi ataupun bertanya kepada dokter, serta mencari dokter yang kita mau sesuai apa yang kita alami. Kemudian, kita bisa membeli obat yang kita butuhkan, dan diantar di hari itu juga melalui jasa delivery. Kemudian, terdapat sebuah sistem rumah pintar, contohnya seperti Smart Garage Door. Sistem ini dapat memonitor garasi dimanapun Anda berada melalui sebuah ponsel. Cara ini bisa menghindari akses paksa yang berusaha memasuki garasi. Kemudian ada Smart Trash Can. Melalui alat ini, bisa mengoptimalkan pengumpulan sampah dan meminimalisir konsumsi bahan bakar. Sistem ini bekerja dengan memberikan notifikasi mengenai jumlah dalam bak dan suhu bak. Hal ini berguna untuk mereka yang bekerja mengumpulkan sampah warga. Kemudian, Smart Street Lighting System. Hal ini dilakukan guna berupaya menghemat penggunaan energi listrik yang terbilang tinggi. Smart Street akan mengganti lampu penerangan yang dapat dikendalikan jarak jauh dan memberi notifikasi apabila harus diganti. Lalu, terdapat sistem e-tilang. Penerapannya melalui pemasangan CCTV di setiap lampu merah dan persimpangan kota yang mana terkoneksi dengan data center di kepolisian. Merekam nomor polisi pelanggar, lalu pencocokannya dengan BPKB pengguna, lalu bisa dilakukan tindak tilang. Diharapkan pelanggar akan berkurang. Terdapat tantangan dalam menggunakan IoT, yaitu bagaimana menyusun jaringan komunikasinya sendiri, dikarenakan jaringannya sangat kompleks. Yang kedua, IoT perlu sistem keamanan yang cukup ketat. Yang ketiga, biaya pengembangan yang cukup mahal. Jadi gimana? Udah ada gambaran kan tentang IoT dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari? Jadi segitu aja video yang bisa aku sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Terima kasih.